Hari ini kita memulai retret agung kita. Kita memulai perjalanan kerohanian kita, dan kita semua akan menandai diri dengan abu sebagai pengingat bahwa kita adalah manusia yang berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Dalam retret agung kita semua diingatkan bahwa ada dalam hidup ini segala sesuatu yang menjadi bagian dalam ketersunyian, karena ada rangkaian antara kita manusia yang sedang berjalan di dunia ini dengan Sang Allah Pencipta. Kita bukan untuk pamer, bukan untuk dilihat orang, tetapi bagaimana menjalin hidup yang benar, hidup yang benar di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mohon rahmat Allah supaya perjalanan selama 40 hari ini semakin membantu kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa berjalan dalam rahmat-Nya. Untuk itu kita tulis sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk dari masa sabda Tuhan. Bacaan dari nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Layakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Dia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumatkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu,
mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya punya cerita kecil. Di satu kampung ada orang yang terkenal kaya, dia kaya raya, mempunyai segalanya. Namun selain kaya, dia juga terkenal pelit. Apalagi di kampung itu ada seorang pedagang tukang potong babi. Tukang potong babi ini meskipun hidupnya sederhana, tetapi oleh orang kampung dilihat sebagai orang yang sangat bermurah hati. Setiap hari babi yang dipotong, dan itu kalau masih ada sisa dibagi-bagi gratis. Bahkan kalau dia potong dan tidak ada satu orang pun membeli, dia akan bagi semuanya. Maka untuk orang kampung, pedagang atau pemotong babi ini lebih dihargai, lebih dicintai, karena dia sangat bermurah hati. Bahkan ada anak kecil yang ketika ketemu orang yang kaya itu mengatakan, sudah yang pelit. Bapak ini tidak dihargai, bahkan diejek. Hingga suatu hari bapak ini meninggal. Dan ketika meninggal, orang kampung itu malas melayat. Hanya tukang daging ini yang datang melayat dan merawat jenazah bapak tua. Dan orang kampung ketika melihat si tukang daging ini datang dan merawat, dia juga berpikir, akhirnya orang datang bukan untuk membantu, bukan untuk si kaya, tetapi karena mereka tidak nyaman, tidak enak dengan tukang daging, maka mereka datang ikut melayat juga. Meskipun waktu melayat masih kasak-kusuk membicarakan kejelekan, kepelitan si orang kaya itu. Bapak Ibu, waktu berjalan, setelah kematian bapak ini, si tukang daging pun berubah. Yang biasanya dia berbagi sisa atau kelebihan dari binatang babi yang dipotong itu, dan kemudian tidak. Dia tidak berbagi lagi. Kalau ada orang mau beli, ya boleh silakan. Tetapi kalau tidak, dia tidak berbagi. Kalaupun masih ada sisa, kelebihannya dijual lagi besok. Orang bertanya-tanya, kenapa kamu berubah? Dan tukang daging ini mengatakan, kalian tahu dan harus tahu, selama ini bapak yang orang kaya itulah yang selalu membeli daging-daging lebih dan berbagi kepada kalian. Saya hanya melakukan, dan dia mengatakan tidak boleh bicara dengan siapapun. Bapak yang kaya yang dikatakan pelit itu, dialah yang membeli daging-daging babi yang masih ada.
Dia tidak ingin mematikan usaha itu, tetapi dia membantu dan dia memberikan itu. Menolong itu tidak harus diketahui orang. Mau berbuat sedekah tidak harus dipamerkan. Berbuat sedekah tidak harus difoto, diupload, apalagi pakai seragam. Berbuat sedekah itu menghargai orang yang diberi, dan ini dilakukan oleh Bapak Ibu. Dalam bacaan Injil jelas sekali Yesus mengatakan 3 hal yang harus kamu lakukan dalam ketersembunyian: berdoa, sedekah atau berderma, dan puasa. Sesuatu yang sungguh-sungguh dalam maknanya di dalam hati kita. Karena ini kita lakukan bukan untuk sesama, bukan untuk manusia, tetapi saya lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai manusia dengan Allah, untuk menyucikan, untuk membersihkan, untuk menata hidup ini di hadapan Allah. Maka untuk orang Katolik, puasa tidak harus diwartakan. Puasa tidak harus menutup warung-warung makan. Ini pekerjaan orang munafik dalam bacaan tadi. Juga dalam doa. Kalau kamu berdoa, jangan seperti orang Farisi di pinggir-pinggir jalan, menggunakan ungkapan kata yang panjang-panjang. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan juri deklamasi atau juri sastra. Tuhan itu adalah kasih yang mau mendengarkan cerita batin kita. Maka doa yang benar adalah yang jujur, yang muncul dari hati kita, perasaan kita. Kita berani bercerita dengan Tuhan apa yang kita rasakan. Syukur bahwa orang Katolik itu sungguh-sungguh doanya mantap, tidak banyak ngomong. Kalau suruh doa umat, suruh doa spontan, semua yang tahu hanya dia dan dia sendiri, Tuhan juga nggak tahu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, mari kita berjalan dalam kebersamaan dalam tema APP kita, berjalan bersama untuk memahami kasih Allah dengan alam, dengan sesama, khususnya yang miskin dan yang tersingkir. Kita diundang oleh keuskupan melalui tema-tema APP selama masa Prapaskah ini. Mari kita berjalan bersama supaya kita semakin menemukan rahmat dalam kehidupan ini. Kita bisa menjadi berkat bagi sesama, tetapi tidak menghinakan orang lain, tetapi justru mengangkat derajat kita dengan rendah hati, membantu menolong sesama. Mestinya kita bersyukur ketika tangan kita boleh dipakai Tuhan untuk membantu orang lain. Ketika jiwa kita boleh dipakai Tuhan untuk memberkati sesama kita. Mestinya kita bersyukur ketika Tuhan memberikan kasih-Nya melalui kita bagi sesama. Semoga nama Tuhan membantu kita semua. Amin. Saudara-saudari, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan pelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati tabung ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri
dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih sayang, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan api. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
tobat dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbarui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari dan mengusahakan perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan penuh kerendahan hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu. Ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan cinta kasih, serta meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu. Ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa dan badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu. Ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, lemah, miskin, dan difabel. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk membayarkan doa kita masing-masing dalam hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau telah memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lihat dengan kesiapan bersama. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengembangkan keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara Putra-Mu sebagai alat Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau mengendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami, orang berdosa ini, dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladani kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurah Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu."
mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami dapat terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan bersama Santo Lukas pelindung parti kami serta semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdiri dan nyanyikan doa yang diajarkan Kristus sendiri. supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Mari kita berdoa.
Lihatlah anak domba Allah. Dialah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan kematian Kristus Tuhan kami. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dan Eucharisti pada pagi hari ini. Kita memulai penerimaan Abu, memulai masa puasa kita dengan menerima Abu. Terima kasih untuk para petugas, untuk prodiakon, untuk pemazmur, rektor, dan juga untuk para suster yang berkenan mengiringi perayaan ini untuk kor bersama. Suaranya bagus dari dulu dan pagi ini lebih bagus. Untuk dirigen untuk organisnya semakin keren. Mari kita akhiri pada sini dengan mohon berkasih. Tuhan bersamamu. Keluarga